Oke, terima kasih ya. Selamat nah, dulu absen dulu ya, biar tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Serial hadir Bu. Dewano hadir Bu. Deja hadir Bu. Dewale hadir Bu. Gong Bayu hadir Bu. Adelia izin. Agus Raditya hadir Bu. Arditya hadir Bu. Agastya hadir Bu. Agus Surya hadir Bu. Asta hadir Bu. Dharma tidak hadir. Tidak izin. Oke. Angarista hadir Bu. Arya hadir Bu. Agus Rama hadir Bu. Dwina hadir Bu. Kevin Hong hadir Bu. Aprilia tidak hadir. Izin ya? Ya. Arisinta hadir Bu. Awidia hadir Bu. Bunga hadir Bu. Chandra hadir Bu. Dian hadir Bu. Citra hadir Bu. Eka hadir Bu. Oka hadir Bu. Bagus izin ya. Sangayu oke, berarti yang tidak hadir 4 orang ya. Nah, hari ini kalian bertemu lagi sama Bu Guru, kita belajar bersama lagi ya. Sudah sarapan anak-anak di rumah? Sudah. Sudah siap belajarnya? Sudah. Are you ready? Yes, I'm ready. Kita terus semangatnya. Double PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Bagus, pertahankan semangatnya ya sampai nanti di pertemuan. Oke, kita biasakan hari ini untuk selalu mengingat jasa para pahlawan. Apalagi hari ini bulan November ada bulan Hari Pahlawan. Kalian harus bisa mempunyai sifat ataupun semangat nasionalisme, patriotisme. Silakan berdiri ya, kita nyanyi bersama-sama. Oke, silakan duduk ya. Nah, tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu menunjukkan bahwa kalian ada berbagai macam, ada suku bangsanya banyak, bahasa daerahnya juga banyak, tarian-tariannya juga banyak. Tapi tetap satu. Apa yang satu? Negara Indonesia. Ya. Nah, silakan nih kita baca dulu latihan membaca ya literasinya. Silakan Desla dibaca teks di depan. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman Kalimantan Bhinneka Tunggal Ika. Pada lambang negara Garuda Pancasila. Bukan cuma slogan penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa agama, bahasa adat dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bahasa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 42%. Di penduduk Indonesia, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.441.925 jiwa ya. Atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri dari atas 466 suku jumlahnya
hanya 1.663.632 atau 1/14% dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 232.510 jiwa atau 1,2% Indonesia. Oke, ya, belajar lagi ya saya bagaimana belajar membaca angka ya, itu semua juga termasuk literasinya kena, numerasi juga kena ya, itu juga untuk anak-anak semuanya. Nah, ini terkait sama tadi masalah suku bangsa. Lagu yang tadi kita pelajari kan satu nusa satu bangsa. Nah, ini kebanyakan dari berbagai macam suku di Jawanya berapa ada suku tadi dibilang? Berapa ada suku tadi di Jawa? Sekitar 40,2%. Nah, itu banyak sekali suku-suku di sana. Nah, tapi tetap kalian harus apa intinya, hidup rukun berdampingan, itu pokok bahasanya ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 5 tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang ketiga. Nah, ada pun tujuan pembelajaran biar anak tahu apa sih yang kita harus capai dalam pembelajaran hari ini, di mana anak-anak nanti akan mencermati slide PowerPoint. Kemudian anak-anak dapat menganalisis manfaat dari persatuan kesatuan, kemudian dapat menyimpulkan, kemudian anak-anak juga akan diajarkan mengerjakan LKPD terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan persatuan kesatuan. Terus selanjutnya, anak-anak juga akan menganalisis fakta, informasi dari teks non fiksi, kemudian membuat teks non fiksi contohnya. Dan tujuan selanjutnya, anak-anak dapat menganalisis aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian anak-anak nanti membuat mind mapping. Mind mapping itu sikapnya sama seperti peta konsep sederhana terkait ketampanan alam dan buatan. Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, anak perhatikan ini peristiwa apa sih? Yang tahu katakan? Peristiwa apa anak-anak? Peristiwa proklamasi. Nah, ini peristiwa proklamasi ini siapa ya? Ini Insinyur Soekarno sebagai bapak proklamator kita. Dia sebutannya juga sebagai bapak Singapodium. Dia mendapat julukan. Inilah yang memproklamasikan kita dari penjajahan bahwa kita sudah merdeka. Anak-anak tahu kapan kita merdeka? Ayo, 4 Agustus. Oke, pertama tuh Agustus 17 Agustus. Nah, apa sih manfaat dari persatuan kesatuan? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa sih kita perlu memiliki rasa ataupun sikap bersatu, harus teguh kita? Nah, dari tadi yang kita gambar tadi, kalau misalkan kita tidak bersatu, apakah peristiwa ini akan terjadi? Tidak kan? Otomatis ini sangat penting dan ada apa sih manfaatnya? Kita akan cari tahu sekarang ya. Nah, silakan coba Bunga dibaca apa manfaat yang pertama? Tidak terjadi Perpecahan. Nah, perpecahan itu sama dengan pertengkaran, mungkin perselisihan, itu yang. Kemudian yang kedua, bisa memperkuat NKRI. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dia bisa memperkuat ketahanan nasional, pergaulan akan semakin rukun, dapat mengatasi seluruh perbedaan, pembangunan nasional akan lebih baik, dan menciptakan suasana yang penting, aman, damai, dan tentram. Itu yang kita harapkan. Kalau sudah tentram, kalian senang nggak? Senang ya. Untuk selanjutnya, informasi tentang pada materi informasi penting pada teks non fiksi. Anak-anak buka buku temanya halaman 68. Itu cari sistem irigasi subak. Ya, dicari ya. Nah, di sana sudah ada sistem irigasi
selanjutnya ya. Bisa dilihat? Apa sih ketampakan? Ketampakan atau penampakan itu sama ya. Nah, ketampakan alam itu apa sih Bu Guru? Ketampakan ini adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang di darat, di air, dan terbentuk secara alami. Artinya sudah ada sejak dulu, sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak bisa membuatnya, itu namanya ketampakan alam. Nah, apa sih contohnya? Sekarang kita lihat ya. Apa saja yang termasuk ketampakan alam? Nah, bisa dibaca? Ada dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran luas yang tingginya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi, coba Agus Rama dibaca. Dataran yang luas tingginya antara 100 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Contoh dataran tinggi adalah dataran Dieng. Nah, ada gunung juga. Kira-kira gunung bisa nggak kita ciptakan? Bisa. Gunung itu apa sih pengertiannya, coba Chandra? Gunung daerah permukaan yang menjulang ke atas dan memiliki ketinggian di atas 1.500 meter ya. Mungkin tulisannya belum kurang jelas ya. Ada pegunungan, kemudian ada tanjung. Tanjung itu Jakarta mencolok ke laut. Ada bukit, kemudian ada delta. Nah, ada rawa, ada sungai, ada teluk. Nah, ada pantai juga. Nah, sekarang kita belajar ketampakan buatannya. Artinya apa? Bisa dibaca ketampakan buatannya, Eka coba. segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik di daratan maupun di perairan yang terjadi secara alami, tetapi ada campur tangan manusia. Nah, ini ada campur tangan, artinya ini sengaja dibuat oleh manusia. Ada waduk. Nah, waduk ini seperti danau buatan. Kalau ada yang pernah ke Tabanan, pasti yang tahu ada kayak waduk di sana ya. Kemudian ada bandara. Nah, di bandara dekat sini bandara apa namanya? Bandara. Nah, kalian dekat sama bandara Igusti Ngurah Rai. Pelabuhan juga ada. Kemudian ada perkebunan juga, ini juga dibuat oleh manusia ya. Nah, udah tahu kan yang mana yang masuk ketampakan alam, mana yang termasuk ketampakan buatan. Nah, sekarang kita lihat aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan di lingkungan ketampakan alam dan buatan tersebut. Kita simak videonya. Aneka ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu udaranya juga bermacam-macam, ada yang panas dan ada yang sejuk. Kondisi alam tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Pada dasarnya, penampakan alam terbagi menjadi dua bagian, yaitu penampakan alam wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perairan. Pertama, penampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Penampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya yang panas. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Pada umumnya, penduduk di pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Tanaman yang cocok di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Pada peta, dataran tinggi biasanya digambarkan dengan warna coklat. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri seperti teh, kopi, kakao, cengkeh, dan tinam. Selain itu juga ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga serta buah-buahan. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Alas Aceh, dan dataran tinggi Pende, Sulawesi Selatan. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal.
Penduduk desa daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan. Daerah pantai banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak udang, tambak garam, tempat pelelangan ikan, dan sawah pasang surut. Ada bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan serta pariwisata. Contohnya adalah Pantai Carita Banten, Pantai Ancol DKI Jakarta, dan Pantai Kasih Aceh. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus, dan gunung tidak berapi. Gunung terdiri dari 3 bagian, yaitu puncak, lereng, dan kaki gunung. Tanah yang berada di sekitar gunung sangat subur karena mengandung fosfor dan silika yang berasal dari letusan gunung. Hal ini menyebabkan lereng dan kaki gunung banyak ditumbuhi pohon-pohon lebat dan cocok untuk kegiatan berkebun. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan juga sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya yang sejuk, juga karena pemandangan di pegunungan sangat indah. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, Pegunungan Sibolangit Aceh, Pegunungan Bukit Barisan Bengkulu Jambi, dan Pegunungan Jaya Wijaya Papua. Tanjung merupakan daratan yang menjor ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung banyak dimanfaatkan untuk membangun pelabuhan. Contoh tanjung di Indonesia adalah Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Tanjung Priok, DKI Jakarta, Tanjung Batu, Kalimantan Timur, dan Ujung Kulon, Jawa Barat. Delta adalah daratan yang berada di tengah sungai, biasanya di muara sungai. Muara sungai merupakan pertemuan antara air sungai dan air laut. Contohnya delta Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa, dan delta Sungai Mahakam di Kalimantan yang bermuara di Selat Makassar. Kedua, penampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang di air. Penampakan alam yang termasuk wilayah perairan adalah sebagai berikut. Sungai adalah aliran air yang panjang dan berasal dari mata air serta bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan untuk sarana transportasi dan irigasi. Sungai di Kalimantan banyak yang dimanfaatkan untuk pasar apung. Contoh sungai di Indonesia adalah Sungai Kapuas, Kalimantan, Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan Sungai Asahan, Riau. Danau merupakan genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar. Danau sering digunakan untuk rekreasi dan olahraga. Contoh danau di Indonesia adalah Danau Laut Tawar Aceh, Danau Toba Sumatera Utara, Danau Segara Anakan NTB, dan Danau Batur Bali. Danau ada juga yang sengaja dibuat oleh manusia, dan pembuatan ini disebut waduk. Contoh waduk Gajah Mungkur Jawa Tengah dan waduk Jatiluhur Jawa Barat. Waduk biasanya digunakan untuk pengaliran, pembangkit listrik, dan rekreasi. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Laut banyak dimanfaatkan juga untuk rekreasi dan transportasi. Laut yang sangat luas disebut samudra. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Sedangkan contoh samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke ya, sudah ya. Nah sekarang kita belajar dari proyek. Nah, model yang ibu gunakan hari ini kita belajar namanya project based learning ya. Mas saya ngomong silakan ambil KPD-nya di depan. Jelaskan ya dari LKPD-nya. Pertama, LKPD-nya ingat buat nama anggota kelompok. Kemudian kalian ingat menyelesaikan permasalahan yang sudah ada dari manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian membuat teks berfiksi yang tadi sistem delegasi itu yang di buku kalian salin di sini ya. Udah paham ya ini? Yang bacanya di buku dibuat di sini. Kemudian kalian mengarang, karangannya buat di sini. Boleh diisi hiasan, diwarnai, boleh biar bagus. Nanti kita tempel di papan panjangan ya. Kemudian membuat mind mapping. Ini anak-anak nanti pilih salah satu ya. Apa yang kalian mau cari dari ketampakan alam yang sudah belajar. Jadi ada ketampakan alam, ada gunung, kemudian ada pegunungan. Apa sih daerah seperti misalkan contoh Sumatera ada
aja di sana. Kalian bikin sendiri. Silakan cari, gunakan buku yang ada, bahan ajar yang sudah diberikan, kemudian laptop yang sudah ada. Ya, ada pertanyaan dulu? Bu, karangan fiksinya. Oke, karangan non fiksinya. Ini penjelasannya ya. Untuk kita buat kesepakatan dulu. Untuk proyek yang pertama, teks non fiksi sederhana. Alat dan bahannya sudah disiapkan. Waktunya 30 menit. Temanya ini, aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal. Contoh misalkan, kalau kalian tinggal di pesisir pantai, ada siapa di sana? Nelayan. Nah, kalian ceritakan bagaimana sih aktivitas nelayan di daerah pantai tersebut? Misalkan kalian tinggal di dekat persawahan, ada siapa di sana yang berperan? Petani. Nah, apa sih aktivitas petani di sana? Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, selanjutnya mind mapping. Ini ada bahannya, waktunya sama 30 menit. Penampakan alam dan buatan. Nanti kalian cari bisa buat mind mappingnya, kita konsepnya. Silakan cari sumber yang ada. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan dibuat dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Ingat bagi tugas ya, silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Boleh. Aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal. Boleh dicatat dulu, boleh. Udah ada di AKPD keterangannya. Biar kalian dapat inspirasi, bisa tekan exam ya. Silakan bagi tugas.
Kalian biar bisa bagi tugas. Ya semua bekerja ya, semua bekerja ya kerjasamanya.
Informasinya ambil yang penting, nggak semuanya. Yang penting ambil dia. Sampai informasi laut apa nelayannya sehari-hari. Kalian misalkan contoh aktivitas ekonominya mengambil dataran tinggi. Dataran tinggi ada apa? Ada perkebunan teh. Cari ngapainnya sih di perkebunan teh? Petaninya ngapain misalkan? Perkebunannya ya setiap harinya harus mengambil pucuk-pucuk teh seperti itu. Ya itu berdasarkan fakta. Ya itu karangan non fiksi artinya.
Biar bagus isiin sama warna. Kalau isiin kasih warna, garis-garis itu pakai ini biar ingat alamnya harus ada, buatannya juga harus ada. Buatannya kan mappingnya memang ada dua ya, tampakan alam dan buatan. Alamnya harus ada juga, buatannya juga harus sudah ada ya.
Waktunya lagi 20 menit ya. Udah pakai pensil, pakai pulpennya, tulisannya biar jelas.
Udah ya? Belum, Bu.
Waktunya lagi 5 menit ya. Yang dipresentasikan karya non-fiksi sama main fiksi. Ya, silakan simak ya. Ini guru kasih komentar nanti kelompok yang lain. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan halaman non-fiksi sederhana yang dibuat oleh kami. Yang berjudul Kegiatan Ekonomi Nelayan. Nelayan bekerja di pantai, laut, dan sungai. Dia menangkap ikan di pulau pekerjaannya. Nelayan menangkap ikan di laut
laut terdekat. Nelayan bisa juga pergi berbulan-bulan untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Nelayan bekerja di dataran rendah. Setelah nelayan mendapatkan hasilnya, nelayan akan menjualnya kepada pembeli. Oke, selanjutnya main mappingnya dapat ya tentang Pulau Bali. Tentang Pulau Bali, penampakan danau yang ada di Bali, 1 danau Ratan, 3 danau Batur, 4 danau Tampungan. Penampakan gunung yang ada di Bali, Gunung Agung, 2 gunung yang lainnya perhatikan ya, waktunya sudah habis. 3 gunung Batur, 4 gunung Batu, 5 gunung Catur, 6 gunung Sanggar, 7 gunung Koke. Nah, dan dari yang disampaikan oleh kelompok 4 itu terkait dengan aktivitas ekonominya apa? Tentang nelayan ya. Silakan kelompok 5 coba sampaikan pendapatnya dulu sama kelompok 4 bagaimana? Silakan. Suaranya kurang jelas, nanti diperjelas lagi kalau menyampaikan pendapat. Ya, silakan udah ya. Kasih dulu tepuk salut untuk kelompok ini. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Nah, ini merupakan dia dapat dia tentang Bali. Di Bali ada gunung apa saja seperti ini ya. Sudah bisa tinggal ditempel. Silakan ditempel teman-teman pelajaran ini. Oke, silakan dong. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja karya kami. Yang pertama ada mapping. Mappingnya. Di sini ada pura berkapit, pura tanah lot, pura tanah silap, dan pura ulu batu. Sungainya ada Sungai Ayung, Sungai Telaga Wajah, Sungai Melangit, Sungai Leget, Sungai Buang. Di sini ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Batu Taru, Gunung Sangyang, Gunung Catur, Gunung Koken. Dan di sini juga ada pantai, yaitu Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pandawa, dan lainnya masih ada. Di sini juga ada danau, yaitu Danau Ratan, Danau Batur, dan Danau Tampungan. Oke. Nanti kelompok 3 main mappingnya tentang penampakan alam dan buatan di Provinsi Bali ya, provinsi kalian sendiri ya. Oke, selanjutnya karangan puisinya tentang aktivitas di sawah. Suatu malam petani dan istrinya tidur sekaligus malam. Besoknya mereka tidur sehingga siang hari. Adalah rencananya pagi ini mereka memanen jagung. Sementara saat itu para mereka sudah berkumpul di kebun jagung mereka karena tahu petani dan istrinya masih tidur. Oke, nah itu tadi dari kelompok 3 menceritakan aktivitas ekonominya petani jagung ya. Oke, silakan kelompok 1 tanggapi temannya di kelompok 3. Bagaimana isinya? Berapa apa belum? Ya, kemudian bagus. Oke, good. Kasih nama salut. Nama salut. Jempol. Jempol. Salut. Selanjutnya mana? Kalian mesti kasih
Oke, nah, ini saya tempat pedagangnya, asalnya mind mappingnya. Oke, ini ada kreasi ya, mind mappingnya ya. Lihatnya di depan lah. Ya, ini Pulau Sumatera. Oke, sudah ya. Berarti yang dibuat oleh Nova 5 ini mind mappingnya tentang bagaimana di Pulau Sumatera. Kalau anak jalan-jalan nanti ke Sumatera tahu apa yang ada ya di sana ya. Oke, silakan nomor 2 dikasih komentar. Kelompok 5 ya. Ya, suaranya kalau jelas ya, lanjut. Kurang rapi, oke. Ya, nanti akan diperbesar sedikit ya. Oke, kasih tahu bagus jam. Silakan duduk. Ayo sama kelompok 1 atau 2? 1 silakan.
nanti mereka akan melakukan sementara saat ini para bapak dan ibu mereka akan tahu Ceritanya tentang apa? Kelompok 1. petani yang gagal panen jagung. Ya, petani yang gagal panen ini salah satu aktivitas yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kadang kalau bertani, kadang kita berhasil, kadang juga tidak berhasil. Kemudian mind mappingnya provinsi apa dapat? Kalimantan. Silakan disampaikan beberapa Kalimantannya. Oke, sudah ya, berarti ini tentang provinsi Kalimantan. Ini merupakan provinsi yang akan menjadi ibu kota kita nanti ke depannya ya. Ya, sampai berkomentar kelompoknya. Kelompok 4, silakan. Suaranya kurang keras sama tulisannya kurang terlihat jelas dari hadir. Ya, oke, silakan. Nanti diperbaiki lagi ya. Nama bujang. Oke, semangat. Silakan duduk. Nah, oke, Bu Guru mau lihat ya siapa hari ini mendapat bintang ya. Nah, itu bagi 2 kategori. Karangan kita evaluasi sama-sama ya. Untuk karangan non-fiksi itu ingat ceritanya berdasarkan fakta, tidak dibuat-buat. Itu cerita tentang aktivitas ekonomi. Contohnya misalkan kalau kalian di sini dekat pantai kan, kira-kira mata pencariannya apa? Nelayan, mungkin pedagang juga bisa ya. Pedagang tadi sudah kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Cerita tentang pedagang itu juga bisa diceritakan bagaimana sih aktivitas ekonominya. Kemudian mind mappingnya, kalian sudah menentukan provinsi apa yang kalian cari. Nah, ada ketampakan alam dan juga ada ketampakan buatan. Nah, untuk karangan fiksi yang terbaik, rapi dan sesuai dengan ketentuan adalah kelompok berapa ya? 2. Oke, yang ini ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kasih kelompok 7. Jika betul di JOB. Bujang asik. Nah, untuk mind mapping yang kreatif juga yang bagus itu adalah kelompok oke, ini ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, kelompok bujang. Jika betul di JOB. Bujang asik. Selamat bagi yang mendapat bintang hari ini. Tapi untuk teman-teman yang belum mendapatkan bintang, ada kesempatan di hari berikutnya. Nah, tema pembelajaran hari ini kira-kira kita simpulkan ya. Hari ini sudah belajar apa saja? Ada yang ingat dari pagi kita belajar apa saja? Apa? Tugas? Membuat karangan non-fiksi. Good. Apa ya? Membuat mind mapping tentang apa? Ketampakan alam dan buatan. Nah, LKPD kalian juga di sana ada memecahkan permasalahan. Nah, seandainya kalau permasalahannya ada yang nggak mau gotong royong, tiket, apa yang harus kalian lakukan?
Informasi yang sesuai dengan silakan periksa pesan.
lampunya nak.